Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi syar'u manqabalana. Apa sih syar'u manqabalana itu? Syar'u manqabalana itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama syara' dan yang kedua adalah qabl. Syara' adalah syar'u atau syir'ah yang berarti sebuah aliran, sebuah agama atau hukum syariat. Sedangkan yang kedua qabalana yaitu sebelum Islam. Jadi, syar'u manqabalana itu ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Dalam syar'u manqabalana yang dijelaskan pada Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan waladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib, yang artinya Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Itu tadi dijelaskan Quran surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Syar'u manqabalana itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama yaitu dinas syariat kita, yaitu syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Kemudian yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh, perintah menjalankan puasa. Kemudian yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita. Seperti halnya diamnya Rasulullah atas suatu perkara, tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan. Next. Seperti pengelompokan yang kedua tadi mengenai hukum syariat sebelum kita, yang di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian dalam Syar'u Man Qablana ada 4 dalil yang juga dipakai oleh para ulama yang mengingkari syariat umat sebelum kita sebagai syariat kita, yaitu yang pertama itu ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau menanyainya tentang apa yang akan Mu'adz jadikan dalil ketika mau menghukumi suatu masalah. Kemudian yang kedua, firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan syariat dalam masing-masing umat, baik umat Nabi Muhammad atau umat Nabi terdahulu. Kemudian yang ketiga, seandainya Nabi umatnya wajib mengikuti syariat umat terdahulu, niscaya beliau wajib mempelajari syariat tersebut. Kemudian yang keempat, syariat terdahulu adalah khusus bagi umat tertentu, sementara syariat Islam adalah syariat umum yang menaskan syariat-syariat terdahulu. Jadi kesimpulan dari Syar'u Man Qablana dalam pandangan para ulama salaf adalah syariat-syariat para nabi terdahulu sebelum adanya syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Ada beberapa pandangan dalam memahami Syar'u Man Qablana. Selain itu, ada juga ketentuan Syar'u Man Qablana yang ditulis kembali dalam Al-Quran, tetapi tidak ditemukan ayat lain yang memberlakukan atau membatalkannya. Terhadap permasalahan ini, terjadi perbedaan pandangan. Ada yang memandang hal tersebut sebagai syariat Islam, dan ada pula yang memandang sebaliknya. Maka pada dasarnya, syariat yang ditetapkan pada umat terdahulu dapat dikatakan relatif atau partikuler yang wajib diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Artinya, berdasarkan kesepakatan ulama, jika syariat itu ditegaskan kembali oleh ketetapan Allah dan Rasul-Nya, maka syariat tersebut wajib untuk diikuti. Dalam Syar'u Man Qablana dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu tadi ajaran agama yang telah dihapuskan oleh syariat kita atau dimansuhkan, kemudian ajaran yang ditetapkan oleh syariat kita, dan ajaran yang tidak ditetapkan oleh syariat kita. Adanya perbedaan pendapat mengenai legalitas Syar'u Man Qablana untuk dijadikan dalil dan sumber hukum Islam tidaklah membuat para ulama saling merasa diri mereka paling benar dan melecehkan argumen ulama lainnya yang tidak sependapat. Semakin banyak perbedaan menunjukkan bahwa manusia benar-benar dikaruniai akal yang luar biasa. Tiap ulama memiliki hujahnya masing-masing yang sama kuat. Semoga kita dalam menyoroti dalil yang masih diperselisihkan ini juga berpandangan secara objektif, tidak subjektif. Segala ilmu bersumber dari Allah dan yang paling mengetahui akan kebenarannya hanya Allah. Bila dalil Syar'u Man Qablana mendapatkan manfaat dan kebaikan, niscaya tidak ada salahnya kita mempergunakannya dan mengamalkannya. Ya, itu sekian dari saya penjelasan mengenai Syar'u Man Qablana. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.